Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Claudia Sitio, NIM A1C3 19064. Pendidikan Fisika, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang the family of galaxies. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan pertama yaitu penemuan galaksi, dan yang kedua yaitu kita akan mengetahui ada berapa galaksi di semesta kita, dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu kita akan menjelajahi bagaimana bentuk-bentuk galaksi di semesta alam kita. Pertama, saya akan menjelaskan tentang penemuan galaksi. Nah, dari mana semuanya berawal? Semuanya berawal dari ketika adanya aktivitas mengamati bintang yang dilakukan oleh peradaban Timur Tengah. Dan selanjutnya, yaitu pada peradaban pertama di Babilonia dan Assyria, ditemukannya catatan mengenai ilmu astronomi, di mana para astronom kuno di Babilonia dan Assyria menggambarkan tanda-tanda bintang sama yang seperti kita gunakan sekarang. Dan selanjutnya yaitu di Yunani kuno, para astronomi melangkah maju di mana para filsuf merenungkan kejadian di alam semesta. Para astronom melakukan gerhana, mengukur bumi, dan menyusun katalog bintang-bintang. Salah satu dari mereka bahkan mengusulkan bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari, yaitu 20 Masehi. Hingga pada akhirnya kemudian dua astronom kuno yaitu Eratosthenes dan Cyrene dalam hal mengukur bumi. Dan selanjutnya yaitu pada revolusi baru di ilmu astronomi, yaitu tepatnya pada tahun 1609 muncullah Johannes Kepler tentang hukum Keplernya, dan sedangkan Newton menerbitkan bukunya tentang Principia. Dan selanjutnya pada musim dingin yaitu ada seorang pria dari Italia bernama Galileo Galilei memasang kombinasi beberapa lensa untuk membentuk teleskop astronomi untuk pertama kalinya. Dengan teleskopnya ini, Galileo dapat melihat bulan, satelit, bahkan galaksi kita. Dan ketika Galileo meninggal, muncullah Sir Isaac Newton, di mana ia memamerkan teleskop reflektor pada tahun 1672. Hingga lebih dari seabad kemudian, muncullah seorang pemusik yang menjadi astronom, menggunakan reflektor dan membuat penemuan yang sangat penting, di mana ia membuat galaksi kita menjadi 2 kali lebih luas. Ia adalah William Herschel. Ia mengamati bintang nebula dan dia dikenal sebagai astronom yang menemukan planet Uranus. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang pertama kali memastikan perhitungan bahwa galaksi Bima Sakti terlihat melalui galaksi kita yang menurutnya pasti berbentuk lensa cembung. Dan William Herschel ini juga dikenal sebagai orang yang pertama kali menemukan sistem bintang biner. Dan berlanjut banyak astronom yang berlomba-lomba menemukan planet lain. Dan selanjutnya yaitu pada tahun 1845, yaitu abad ke-19, ditemukan sifat alami spiral dari beberapa nebula. Yang menemukan yaitu pangeran ketiga dari Rose, yaitu William Pearson, menemukan spiral pertamanya yaitu galaksi M51 menggunakan reflektor 183 cm yang dibangun di Puribir, Irlandia, yang merupakan reflektor terbesar pada saat itu. Dan sebelumnya galaksi M51 ini dinamai oleh Pearson yaitu spiral nebula. Dan banyak membuat astronom tidak setuju bahwa dalam pandangan ini nebula spiral ini yaitu tidak dari pusaran gas dan bintang redup dalam sistem bintang kita. Perdebatan tentang nebula ini tetap berlanjut dan tidak bisa diselesaikan karena teleskop tidak cukup besar, dan para astronom pun memutuskan untuk tidak setuju atas dasar sifat asli nebula tersebut. Dan berlanjut pada April 1920-an, dua pakar ekonomi mendebatkan masalah ini di National Academy of Science di Washington. Yang pertama yaitu Shapley dan yang kedua yaitu Curtis, di mana mereka berdua ini berpendapat bahwa pertama, bahwa nebula spiral hanyalah nebula yang berada di dekat sistem bintang kita, dan Curtis berpendapat bahwa nebula spiral adalah alam semesta yang jauh di luar galaksi kita. Dan kedua astronom ini mengutip bukti yang benar, namun kesimpulan mereka tarik itu salah. Dan akhirnya pada tanggal 30 Desember 1924, astronom Wilson Edwin Hubble mengumumkan bahwa ia telah mengambil lempeng foto beberapa galaksi
terang menggunakan teleskop yang lebih besar berukuran 254 cm yang dikenal dengan teleskop Hooker atau teleskop Hubble. Ia mengumumkan bahwa ia dapat memisahkan beberapa individu bintang dari beberapa nebula. Kumpulan itu tidak lagi menjadi nebula, melainkan menjadi galaksi tersendiri. Dan hal ini dapat disimpulkan oleh para astronom bahwa nebula yang ditemukan oleh William Parsons merupakan sebuah galaksi. Dan sekarang, seperti yang kita ketahui bahwa nebula itu memiliki nama galaksi M51. Terbukti berada ratusan ribu tahun cahaya dari kita dan jauh di luar batas galaksi kita, yaitu Bima Sakti. Inilah awal mula ditemukan galaksi. Hingga tahun 1920 para astronom berlomba-lomba lagi untuk menemukan galaksi lain lagi. Penemuan galaksi ini adalah salah satu titik balik di ilmu astronomi. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua, yaitu tentang ada berapa galaksi di alam semesta kita. Pasti semua teman-teman bertanya-tanya, berapa sih galaksi di alam semesta kita? Dan di sini saya akan menjelaskannya. Pertama kali yaitu ketika para astronom memilih tempat yang tampaknya kosong untuk diteliti menggunakan teleskop luar angkasa Hubble tersebut untuk ada berapa galaksi, dan ternyata didapatkan ada ribuan galaksi yang lebih dari 10 miliar tahun cahaya yang memadati gambar di teleskop mereka. Dan ini memerlukan waktu yang sangat lama menemukan galaksi tersebut, yaitu dengan durasi 10 hari. Dan kemudian karena keinginan tahuan dan semakin canggih teknologi, para astronom mengembangkan teleskop lainnya seperti Spitzer Space Telescope dan Chandra X-ray Observatory. Dan teleskop ini mampu mendeteksi hingga 100 miliar galaksi. Dan sampai sekarang, galaksi yang ada di alam semesta sudah menjadi 170 miliar. Hal ini dikarenakan oleh berkembangnya teknologi yang lebih canggih dari teknologi Hubble tersebut, kita dapat mendeteksi galaksi-galaksi yang jauh dari galaksi Bima Sakti kita. Dan selanjutnya yaitu ini didukung oleh semesta kita, dan dimana dia akan semakin berkembang. Dan terakhir, saya akan menjelaskan yaitu tentang bentuk galaksi. Sebelum saya akan menjelaskan bentuk galaksi, saya akan memberikan pengertian tentang galaksi, yaitu galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem yang terdiri atas satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar dan dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya sebagai anggota yang bergerak mengelilingi secara teratur. Dan di dalam astronomi, galaksi diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri atas bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Secara garis besar, menurut morfologinya, galaksi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu galaksi spiral, galaksi elips, dan yang ketiga galaksi tak beraturan. Pembagian tipe ini berdasarkan bentuk atau penampakan galaksi-galaksi tersebut. Galaksi-galaksi yang diamati dan dipelajari oleh astronomi sejauh ini komposisinya sekitar 75% galaksi spiral, 20% galaksi elips, dan 5% galaksi tak beraturan. Namun ini bukan berarti galaksi spiral yang paling banyak daripada galaksi elips. Sesungguhnya galaksi elips lah yang paling banyak daripada galaksi spiral. Hal ini terjadi karena galaksi tipe elips hanya yang ditemukan dalam keadaan redup, sehingga sulit diamati. Jumlah gas dan debu di galaksi sangat memengaruhi penampilannya, karena galaksi yang kaya akan gas dan debu biasanya aktif pembentukan bintang, dan galaksi tidak beraturan memiliki banyak gas dan debu. Oleh karena itu bentuknya galaksi tidak beraturan. Dan galaksi tidak beraturan memiliki warna terlihat lebih merah. Hal ini dipengaruhi oleh nebula emisi yang dikit, sedangkan galaksi mempunyai nebula emisi banyak, umumnya memiliki warna biru. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusun galaksi seperti gas, debu, dan bintang, dan juga nebula emisi sangat berperan penting dalam bentuk, ukuran, dan warna galaksi. Yang pertama yaitu galaksi spiral. Galaksi spiral banyak mengandung piringan dan lengan spiral. Galaksi ini mengandung gas dan debu dan bintang O dan B yang terang dan panas.
Galaksi spiral ini juga dibagi menjadi tiga, mulai dari kelas SA untuk yang spiralnya paling rapat, dan kelas SB untuk spiralnya yang tidak terlalu rapat, SC untuk spiralnya yang paling terurai. Galaksi SA memiliki inti yang lebih besar, lebih sedikit gas dan debu, dan lebih sedikit bintang yang terang dan panas. Sedangkan galaksi SC memiliki inti kecil, banyak gas dan debu, dan banyak bintang panas dan terang. Sedangkan galaksi SB bersifat menengah antara galaksi SA dan galaksi SC. Yang kedua yaitu galaksi elips. Galaksi elips atau bulat, yaitu mereka mempunyai sedikit gas, debu, atau tidak ada bintang yang terang. Hal ini dikarenakan galaksi ini terdiri dari bintang tua. Selain itu, rotasi galaksi elips tidak terlalu jelas kelihatannya. Sedangkan yang terakhir yaitu galaksi tidak beraturan, adalah galaksi yang kaya akan gas, debu, dan bintang-bintang muda. Berdasarkan hal ini, para astronom membangun sebuah teori tentang evolusi galaksi yang menyarankan bahwa galaksi spiral atau elips bisa menjadi galaksi tak beraturan akibat daya tarik gravitasi.